Lagi dia lagi. Maksudnya Pak, tolong Pak. ini yang maksudnya yang dilihat sama Mbak Ayu. Iya itu. Ini yang sering. Iya sering banget Pak. Oh, Mbak Ayu berarti peka ya? Lihat kalau itu gini ya. Allah Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Amur Wakalah, tunduklah sosok di hadapan kita ataupun di hadapan saya dulu. Bantu kami. Allah. Kafu ya insya. Hujan ini ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Ki Andi. Dan pada kesempatan malam kali ini kita akan mencoba mendatangi salah satu tempat di mana ada sebuah laporan. Jadi warga itu memberikan suatu informasi. Jadi ada seorang perempuan yang hidup sebatang kara dan hidupnya itu di sebuah gubuk. Jadi dia tidak punya memiliki tempat tinggal sedulur. Dan juga itu Pak RT juga udah membujuknya ya. Tapi tidak mau. Maka dari itu kita disuruh untuk mencoba kita membujuknya. Barangkali kita Mau gitu ya. mau apa ibaratnya ke masyarakat ataupun ke warga ini. Masalahnya dibujuk warga ataupun Pak RT itu tidak mau. Nah, maka dari itu ini juga saya juga kan melihat kondisi juga hujan seperti ini gitu ya kan, mengingat juga hidup di tengah-tengah hutan ataupun di sebuah perkebunan seperti ini gitu, jauh sama pemukiman. Kasihan kalau kita tidak membantu gitu Ya barangkali mudah-mudahan kita bisa membujuknya gitu. Dan dia juga mau menuruti suatu omongan kita gitu dia. Ya sudah, nanti kita biar kita tengok langsung aja Di. Mudah-mudahan mau, dan juga mudah-mudahan juga mendengar suatu apa yang kita sampaikan ya dia. Ayo, masih jauh apa dari sini? Ya sekitar udah mau deket sih. Perasaan dari tadi udah setengah jam kita berjalan Di. Namanya Mbak Ayu walau kata Pak RT. Namanya Mbak Ayu. Hanya dulunya itu apa namanya? Itu sama neneknya Dulu cuma neneknya udah meninggal, terus dia nggak mau apa namanya membebani orang-orang lah, intinya tidak mau. Jadi apa ibaratnya memutuskan untuk hidup sendiri. oh gitu. Itu lah gitu ya. Oh itu yang ada kayak seperti lilin ya? Iya, kalau itu kan saya dari jalan. Oh iya. Jalan maksudnya apa namanya warga begitu. Kalau Mbak Ayunya itu di sini. Oke, kita coba deketin. Ya. Assalamualaikum. Mbak Ayu ya. Ya siapa? Oh iya, ini Jadi pengen ngobrol-ngobrol aja saya ngobrol sebentar. sama Mbak Ayu gitu. Oh iya, perkenalkan saya Mas Farhan. Saya Mas Andi. Jadi kayak gini Mbak Ayu, kami kan di Pak RT dan sama warga juga. Katanya Mbak Ayu ini tinggal ibu sendirian kayak gini. Iya saya. Boleh saya bertanya lebih ini Mbak? Boleh. Yang apa Pak RT kemarin bercerita kepada kita ya Mbak? Kayak gini Mbak Ayu. Memangnya Mbak Ayu itu kenapa tidak mau hidup sama ibaratnya kayak tetangga ataupun keluarga gitu? Emang keluarganya gimana Mbak Ayu? Bukannya tidak mau ya Pak, tapi saya merasa kalau misalnya tinggal sama orang lain itu membebani. Oh, Tidak mau membebani orang lain. tidak mau membebani orang lain. Emang orang tuanya Mbak Ayu? Untuk orang tua itu, orang tua saya sudah meninggal. Innalillahi wa inna. Dua-duanya Mbak. Iya. Awal mulanya Mbak Ayu menetapkan di sini gitu loh. Menetap di sini. Iya, itu awal mulanya gimana Mbak Ayu tinggalnya dulu di mana gitu?
Bisa dijelaskan kepada kami? Saya tinggal sama nenek. Oh dulunya. Iya, tapi nenek saya juga sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Makanya Mbak Ayu memutuskan untuk tinggal di sini. Sendiri, iya. Emang Mbak Ayu nggak apa namanya Nggak takut begitu? Ya, kalau dibilang takut sih sudah terbiasa, Pak. Oh sudah terbiasa. Mm-mm. Itu kan sempat Pak RT membujuknya, benar ya? Waktu Pak RT kesini ya benar ya? Benar. Benar. Tapi Mbak Ayu nggak mau ya. Kenapa? Dan apa yang menjadi suatu alasan Mbak Ayu untuk tetap tinggal di sini dan bertahan hidup di sini? Karena ya emang hidup udah nggak ada tujuan kan, udah nggak ada orang tua. Mending hidup sendiri aja daripada membebani orang lain. Itu. Ya kesehariannya Mbak Ayu kalau ibaratnya pengen minum, pengen makan gimana? Kalau untuk makan sih saya kadang kayak disuruh nyuci, nanti dikasih uang. Oh sama orang, sama warga gitu. Berarti ada yang sering menyuruh Mbak Ayu ya untuk membantu, ntar dikasih Uang. upah lah intinya ya buat makan ya gitu. Nanti sama saya buat beli lauk, buat beli masakan. Itu belinya itu langsung udah jadi ya. Iya udah jadi. Terus dibawa ke sini. Iya Pak. Masalahnya belum ada kompornya sih Wak. Ini Saya ngeliat juga ada kondisinya galon sama ini aja sih. Berarti belinya lauk matang Lauk matang. dibawa ke sini gitu. nih, ada sesuatu juga yang menjadi pertanyaan saya juga. Apakah sudah lama tinggal di sini Mbak Ayu? Ya kurang lebih sudah lama sih. Sudah lama ya, dari semenjak nenek. Oh. Berarti udah cukup lama di sini. Iya, tetapi ini kok nggak pakai penerangan gitu loh, hanya cuma menggunakan satu lilin gitu. Ya kayak gitulah Pak. Apalagi kondisi baru saja kan Hujan kayak hujan dan juga ini masih gerimis-gerimis juga, emang nggak bocor Mbak Ayu? Ya seperti inilah Pak. Oh gimana lagi? Gitu Harus ya. dijalanin. Tapi jangan benar-benar salut saya ya Wak dengan Mbak Ayu loh, masih muda kayak gini. Emang udah sekolah masih apa namanya, sekolahnya gimana? Saya kan awalnya sekolah ya, tapi merasa tidak ada yang membiayai, jadi Oh, saya putus Oh putus sekolah. sekolah. Iya iya iya. Berarti dulunya kelas berapa? dulu itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Dulu waktu ditinggal nenek sama orang tua. Iya, itu saya terakhir pendidikan kelas 3 SMP. Berarti kalau misalnya sekolah ya udah kelas 2-an ya. Udah 1 tahunan sih di sini ya. Iya, Nah, ini terus ditinggal sama nenek itu sudah berapa lama? ya 2 tahun di sini itu ya cukup, Ditinggal nenek udah ya berapa? cukup menderita, sudah berduka, malah sendirian di sini. Berarti udah berapa tahun Udah 2 tahun. ditinggal nenek? Iya. Oke. Mas Di, jatuh gelas. Nah, terus ada lagi suatu pertanyaan lagi nih ya. Semenjak tinggal di sini, tidur di sini, apakah Mbak itu pernah melihat hal-hal seperti Yang sebangsa mengganggu lah makhluk ya. goib ataupun yang mengganggu Mbaknya? Kalau soal itu sih mungkin banyak ya Pak. Mungkin ya mau gimana lagi itu harus dirasain, karena saya sendiri yang ingin tinggal di sini. Apapun halangannya pasti saya terima. Itu ada aja makhluknya. Oh gitu. Sering gangguin Mbak Ayu di sini? Ya sering, ya sering. Ya itu kadang bisikan dari makhluknya, kayak apa? Saya itu disuruh putus asa di hidup, kadang kayak bisikin disuruh gantung diri. Innalillahi. Itu sampai segitu Mbak? Iya, itu seperti itu. Tapi Mbak Ayu kuat ya di sini ya. Ya, Salut lah saya ya. Iya. Maksudnya apa namanya, masih muda loh. Apalagi dengar ceritanya Mbak Ayu, ada yang membisiki sampai segitunya, sampai suruh gantung diri katanya tadi kan. ya. Karena
tidak semua orang tuh mampu nih. Iya benar. Dan juga bisa bertahan hidup seperti ini. Iya. Gitu. Nah, ini ada sesuatu juga nih yang ingin saya tanyakan, paling sering muncul mungkin Di pernah mana? melihat itu di sebelah mana? Di sebelah mana? Coba Tunjukkan kepada kami, Mbak Ayu. siapa tahu Yang kita dapat sering bisa gitu lah, membantu. yang sering mengganggu dan Mbak Ayu. Di sebelah mana? Di mana? Sebelah sini. Oh, di mana? Di belakang. Oh, di belakang. Itu jadi sering suka muncul gitu ya? Iya, Atau bisikan? Baik. Coba kita cek aja Di sebelah mana Mbak? Coba Mbak di ini kami ditunjukkan. Di sebelah mana? biar teman-teman, Ya. saudara-saudara kita juga tahu. Di sebelah sini. Di belakang sini. Kasihan juga dia melihat kondisi daripada kehidupannya. Sering Mbak Ayu terdengar di sebelah belakang gubuk ini. iya. Itu suara apa? Suara perempuan atau suara apa? Kayak suara laki-laki dewasa yang serem gitu. Geraman ya gitu. Geraman. Iya. Mm-mm. Dalam suatu bisikannya apa itu? Kayak ya cuma menggeram sih, tapi saya takut. Takut ya. Mm-mm. Nah, kalau maka dari itu, kalau takut lebih baik pindah, kami. ikut kami. Gimana? Mungkin kalau itu saya nggak bisa, Pak. Ingin tetap di sini, apa yang menjadi suatu alasan? Jadi gini Mas, Apa kan itu? itu kuburan nenek saya itu tidak jauh dari sini. Ya harus juga, jadi harus dibersihkan. Subhanallah ya. Sampai biasa iya ya. sampai ibaratnya dekat sama kuburannya ya, Pak. Iya. Berarti nggak jauh dari tempat ini kuburannya nenek ya. Nggak jauh dari sini. Maka dari itu Mbak Ayu bersihin kuburannya gitu ya. Jadi nggak jauh kayak gitu. Mm-mm. Itu alasannya Mbak Ayu kayak gitu, Ya nggak itu mau. alasan saya. Ya bagus juga ya, berbakti banget ya Pak. Walaupun sudah tiada neneknya ya, tapi Mbak Ayu masih ingat dulu yang mengasuh Mbak Ayu ya, kayak gitu ya, seperti tinggal orang tua Mbak Ayu ya. Jadi hidup sama nenek itu dari kecil. Ya dari sejak saya kecil kan orang tua sudah meninggal. Ya itu jadi saya tinggal sama nenek. Oh, subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa. Ya sudah, ayo ke sini lagi Mbak. Ke gubuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Dia lagi. Maksudnya? Pak, tolong Pak. Ini yang maksudnya yang dilihat sama Mbak Ayu. Iya itu. Ini yang sering. Iya sering banget Pak. Oh, Mbak Ayu berarti peka ya. Lihat banget itu gini ya. Assalamualaikum. Siapa engkau? Kenapa engkau bisa berada di tempat ini? Lantas, selain engkau menemani, apa lagi? Oh, begini saja makhluk. Agar kami dapat bisa mengerti apa yang kau sampaikan itu daripada kami di sini. Agar kami dapat bisa mengerti apa yang Anda sampaikan kepada kami di sini. Baik. Oh. Astagfirullahaladzim. Kita masuk jarak dari beliau Kang Farhan Timur. Siapa dirimu manusia? Saya perkenalkan. Di sini kami Andi dan di raga yang kau masuki adalah beliau Kang Farhan dari Bali. Lantas, mengapa tujuanmu ingin membawa daripada perempuan ini? Karena saya diberikan suatu kewenangan oleh warga dan juga Pak RT untuk membujuk Mbak Ayu supaya jangan tinggal di gubuk seperti ini. Begitu. Lantas, mengapa dirimu berani-berani untuk datang ke tempat ini? Insya Allah saya akan berani karena di sini saya bertujuan untuk kebaikan. Tidak ada manusia seorang pun yang mampu membujuk dan bahkan mencoba berani mendatangi tempat ini. Sini Mbak Ayu, kamu di sini nggak apa-apa Mbak Ayu. Sini sebelah sini Mbak Ayu. Mbak Ayu,
apakah sosok ini yang sering membisiki Mbak Ayu? Benar, sosok ini yang membisiki saya. Berarti kamu yang sering membisiki. Ya, itu aku. Lantas mau apa? Mauku di sini. Saya meminta ke kamu di sini. Kamu jangan menghasut Mbak Ayu supaya tidak benar. Apa urusanmu denganku? Urusanku karena ini Mbak Ayu juga bangsa kami, bangsa manusia. Jadi kau tak berhak untuk menghasut bangsa manusia ke jalan yang salah. Apa keuntungannya bagi diriku Apalagi jika menuruti suatu omonganmu? keuntunganmu itu berdekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu diciptakan dan ini sama Allah juga. Kedepah. Mbak Ayu, kamu gak apa-apa Mbak Ayu? Allah, awas Mbak Ayu. Sini Mbak Ayu, jangan deket-deket, jangan jauh-jauh dari saya. Allah Akbar. Ikut campur dalam urusanku. Astagfirullah. Apakah dirimu sudah siap menanggung suatu semua resiko apa yang terjadi di badanmu? Insya Allah saya akan menanggung semua ini, karena ini adalah suatu bentuk kebaikan, kemaslahatan untuk umat manusia dan bangsa manusia. Kenapa kamu malah menyerang kami di sini? Karena dirimu sudah ikut campur dalam urusan. Allah Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatkan sekali lagi anak muda. Pergilah dan jangan menghasut ataupun mencoba membawa pergi daripada wanita itu. Tidak, saya tidak akan pergi dari sini. Saya malah ingin bertanya ke kamu. Kenapa kau malah menyerang kami? Kayak tidak suka dengan kami, kedatangan kami di sini. Tentu saja karena diriku senang mencoba menghasut suatu pikiran daripada perempuan. Memang seperti itu Mbak Ayu, sering menghasut gitu. Iya, sering menghasut. Dan dia juga senang ditemani oleh diriku. Kata siapa senang? Mbak Ayu merasa Tanyakan terusik. saja manusia. Apakah senang Mbak Ayu? Saya malah terusik. Nah, kau dengar sendiri, Mbak Ayu malah terusik dengan sikap kamu yang sering membisiki kamu supaya ke jalan yang Jangan tidak baik. coba-coba kau menghasut pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Amurwa kalah, tunduklah sosok di hadapan kita ataupun di hadapan saya sedulur bantu kami. Oh, kafu ya insya. Gimana? Saya di sini cuma mau berinteraksi kepada kamu. Kamu malah menyerang kami di sini. Tapi dengan adanya kalian, justru malah diriku malah terusik. Sini Mbak Ayu, nggak apa-apa. Sini, duduk sini. Kau lihat ini Mbak Ayu ataupun wanita ini. Justru diriku yang melindungi perempuan. Kamu yang melindunginya. Iya, tanyakan saja kepada perempuan ini. Apa benar Mbak Ayu? Nggak Saya bohong. merasa terganggu. Tuh, dia malah merasa Terganggunya di mana? Dia malah merasa terganggu. Kau jangan coba-coba membohongiku di sini. Aku tidak berbohong. Banyak dari golongan bangsa lain dan bahkan jin-jin yang lain mendatangi tempat ini. Justru diriku yang melindungi. Oh, kamu yang melindunginya berarti. Ya, Coba saya mengecek kamu dulu dengan suatu mustika Amur Wakala ini. Kamu diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. mengapa diriku panas sekali, Muhammad? Kalau dirimu merasakan kepanasan, berarti kamu bohong kepada saya. Singkirkan ini. Betul kan? Berarti kamu bohong pada Iya. saya. Apa yang kukatakan sudah benar. Sudahlah, Manusia. kau jangan membohongiku. Dengan suatu pusaka Amur Wakala ini, itu sudah menandakan kau kepanasan di situ. Merasakan suatu panas. Itu bukti kalau kamu itu berbohong kepada saya. Singkirkan cepat manusia. Tidak. Saya ingin bertanya ke kamu satu kali lagi di sini. Ada berapa sosok di sini yang mencoba mengganggu Mbak Ayu di sini? Banyak. Banyak. Berapa?
Ada ribuan dan bahkan mereka menjaga tempat ini semuanya. Baik, baik, baik. Ya sudah, kalau seperti itu, kamu ingin bertobat atau ingin kami leburkan di sini? Bertobat? Untuk apa aku bertobat? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kamu diciptakan sama Allah juga. Lebih baik aku mati daripada aku harus bertobat. Ya sudah, kalau seperti itu keputusan kamu. Terpaksanya saya pun juga akan meleburkan kamu kalau kamu tidak mau bertobat gitu, dan masih mengganggu Mbak Ayu, kau akan saya leburkan di sini. Tidak, tolong lepaskan aku. Tidak, itu sudah menjadi suatu keputusan kamu yang bila mana kamu tidak mau bertobat. Tetapi singkirkan benda itu. Tidak, sedulur, kita bakar, kita leburkan saja sosok di hadapan kita, sedulur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka amur wakala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, Bayu sini, Bayu. Jangan jauh-jauh dari saya. Sini, saya Di mana, Dik? Ada suatu informasi apa? Jadi Keterkaitan sosok tadi itu yang sudah membisiki Mbak Ayu juga. lantas maksud dari tujuan daripada sosok itu apa? Dia sengaja untuk menghasut Mbak Ayu supaya Mbak Ayu itu menjadikan korban lah intinya. Ingin cepet-cepet suruh meninggal lah intinya. Karena membisiki dengan Tapi memang sosok itu yang Mbak Ayu lihat. Iya, sosok itu, Bang. dia juga sempat membohongi saya ya Mbak Ayu ya tadi ya. Katanya Membohongi gimana? sosok itu katanya malah melindungi, tapi saya tidak bodoh amat Mbak. Saya memakai pusaka Amur Wakala ini untuk memastikan sosok itu bohong atau tidaknya. Ternyata sosok itu juga bohong. Gitu. Tapi di sini juga saya berinteraksi dengan sosok tadi itu banyak banget Mbak, yang mencoba meneror. Berarti sosok yang berada di sini itu tidak satu, nih. Ribuan katanya Mbak tadi. Oke. Mbak Ayu mendengarkan sendiri tadi ya Mbak Ayu ya. Iya, saya dengar lebih dari 1000. Tuh kan. Berarti tadi maksudnya berarti memang yang selama ini suka berinteraksi sama Mbak Ayu itu banyak ya? Banyak, tapi yang berbeda-beda suaranya. Yang sering itu yang jahil itu tadi. Oke. Sudah kita coba Yuk. telusuri lagi aja Mbak tentang sosok di sini. Katanya banyak banget. Ayo. Dik, kamu sini, Dik. Ayo ngeliat yuk. Saya lihat Siapa sosok ini? Dan apa maksud dia mendatangi daripada? Coba cek Mbak energinya. Iya. Assalamualaikum. Siapa engkau makhluk? Lantas apa sebenarnya maksud dari tujuan Anda bisa berada di tempat ini dan begini saja. Bisakah Anda memberikan suatu keterangan agar kami dapat bisa mengerti apa yang kau sampaikan? Baik, jikalau seperti itu. Kamu siap, Dik? Ya, siap. Sampurasun. Assalamualaikum. Siapa Anda ini kalau boleh kami tahu? Ada suatu hubungannya apa dengan Mbak Ayu? Di sini kami cuma menjaga manusia ini ataupun wanita ini. Menjaga? Sering banyak bangsa-bangsa goib yang mencoba membisiki wanita ini. Selain Anda menjaga, apa lagi? Saya melindunginya dengan gangguan para bangsa gaib yang merasuki pikirannya. Melindunginya. Melindungi. Kamu tidak berbohong. Saya tidak berbohong, anak muda. Apa yang kamu katakan itu memang benar adanya. Benar.
Yakin? Kalau kau tidak percaya, banyak bangsa-bangsa jin yang ada di sini. Mungkin kau sudah tahu. Ya, saya memang mengetahui banyak sekali suatu sosok-sosok yang berada di sini. Dan saya pun tadi mendengar ataupun melihat kau telah meleburkan sosok yang merasuki pikirannya daripada wanita ini. Lantas hubungan Anda dengan sosok tadi apa? Saya tidak tahu. Yang jelas di sini saya melindungi wanita ini karena wanita ini hidup sendiri di sini. Baiklah, begini saja. Jikalau kamu memang benar-benar melindungi, saya akan mencoba terlebih dahulu Anda. Apabila apa yang Anda sampaikan itu benar-benar jujur, Anda tidak akan kenapa-napa. Silakan saja. Tetapi jikalau Anda berbohong, kau akan merasakan suatu kepanasan. Baiklah, auzubillahi minasyaitonir. Sudah terbukti manusia. Ya, sudah terbukti. Kau percaya pada diriku. Lantas siapa Anda kalau boleh tahu? Kau pengen tahu diriku. Iya. Diriku adalah leluhur dari wanita ini. Oh, maksudnya leluhur Mbak Ayu. Benar sekali. Oh, syukurlah. Maka dari itu kenapa saya menjaganya, wanita ini ataupun cucuku. Jadi begini. Apakah benar berarti di tempat ini itu banyak sekali bangsa jin yang berada di tempat ini dan mencoba untuk mengganggu daripada Mbak Ayu? Memang bangsa jin di sini sangatlah banyak, ribuan di sini yang mencoba mengganggu daripada cucuku. Maka dari itu saya melindungi daripada cucuku yang tinggal di sini dan tidak mau bersama warga ataupun sekitarnya, karena dia tidak mau membebani bangsa-bangsa manusia lainnya. Iya. Ya sudah, begini saja. Apakah Anda berkenan dan mengizinkan jikalau saya membawa daripada Mbak Ayu agar Mbak Ayu itu tidak gampang terhasut oleh bangsa jin yang berada di sini? Kalau diriku itu terserah daripada cucuku. Saya tidak berhak ataupun tidak memaksa untuk cucuku tinggal di sini. Yang jelas itu terserah kepada cucuku, mau atau tidaknya. Oh, kalau begitu ya sudah. Nanti saya akan coba obrolkan lagi dengan Mbak Ayu. Tapi kau harus ingat manusia. Apa itu? Banyak ataupun sosok di sini yang sangat kuat, yang ingin mencelakai daripada cucuku di sini. Baik, saya akan menyingkirkan suatu sosok-sosok yang berusaha untuk mencelakai ataupun yang mencoba membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada Mbak Ayu. Saya berpesan kepadamu, Apa? titip cucuku dan lindungilah dari gangguan bangsa jin yang ada di sini. Insya Allah saya Saya akan tahu dirimu adalah orang melindungi. baik yang sudah diberikan suatu amanah tentang mustika itu. Oh, alhamdulillah kalau panjenengan sudah mengerti. Maka dari itu saya percaya kepada dirimu J. untuk bisa menjaga cucuku. Baik. Ya sudah. Jikalau Anda tidak ada suatu kepentingan lagi, silakan Anda boleh keluar. Baik, manusia. Allah Akbar. Dik. Bangun, Dik. Bangun. Alhamdulillah. Ternyata tadi kita temui adalah sosok baik. Jadi masih ada suatu kaitannya dengan leluhur daripada Mbak Ayu. Gitu. Jadi sosok tadi berusaha untuk melindungi dan menjaga dari hal-hal gangguan dari bangsa jin yang lainnya. Pantas Gitu. saja ya Mbak Ayu ya. Mm-mm. Ibaratnya ayah nggak takut loh, Mbak. Iya enggak? Tiga.
Bayu mana? Astagfirullahaladzim. Bayu, sini. Sini Bayu. Allah, sini Bayu. Sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda takut? Oh. Awas dia, hati-hati. Biasanya sosok ini licik nih. Oh, dia arogan sekali nih. Assalamualaikum. Kenapa kamu mendekati daripada anak ini ataupun Mbak Ayu? Oh, berarti tujuan kamu untuk mencelakai daripada Mbak Ayu ini. Lantas selain itu apa lagi? Wah, ini nggak jelas ini, Di. Dimasukin aja. Iya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah yang memasuki raga daripada beliau kangkaran lagi dulu. Assalamualaikum. Hai makhluk. Allah Akbar. Awas Bayu. Mau apa dirimu? Mengapa kau mengusir? Kamu dulu yang memporak-porandakan daripada tempat tinggal daripada Mbak Ayu ya, Bayu ya. Aku tidak akan mengusik keberadaannya jikalau tidak ada dirimu. Tujuanmu apa di sini? Tujuanku merasa terusik. Merasa terusik. Ya, Saya pun juga merasa terusik atas kehadiranmu yang sudah mau mencelakai daripada Mbak Ayu di sini. Kamu mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Diam kamu. Hei makhluk, saya ingin bertanya ke kamu. tentang apa? Kenapa kamu bertujuan untuk mencelakai daripada Mbak Ayu di sini? Karena itu sudah menjadi tugasku. Untuk apa? Untuk menjadi pengikutku. Oh, untuk menjadi budak kamu? Ya, Naudzubillah min zalik, saya tidak akan pernah merelakan Mbak Ayu menjadi budak kamu. Dan di sini saya akan Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Mbak Ayu. Apa? menyingkirlah dari sini. Tidak. Kamulah yang akan menyingkir dari sini karena kau telah mengganggu daripada Mbak Ayu. Apalagi kau ingin menjadikan Mbak Ayu menjadi budaknya ataupun pengikutnya. Saya tidak rela di sini, bangsa manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka amur wakalah, tunduklah sosok di hadapan kita, di hadapan saya. Allah. Kafo ya Isa. Makhluk, Siapa sebenarnya dirimu? saya Andi di sini. Dan di raga kau yang masuki adalah beliau Kang Farhan dari Banten. Kau tega menyakiti daripada wanita ini Mbak Ayu yang tidak bersalah, yang yatim piatu seperti ini. Tetapi diriku senang memiliki suatu pengikut seperti wanita ini. Yang polos ini, Ya, yang kau maksud senang karena wanita ini sangatlah polos di sini. Jadi kau merasa senang ya. untuk mendapatkan wanita ini menjadi pengikut kamu. Wanita ini gampang dipengaruhi oleh diriku. Itu tujuan kamu berarti, Ya, untuk dijadikan suatu pengikut. Tapi di sini saya tidak setuju atas ulah kamu dan kenapa kau tidak setuju manusia? lakuan kamu di sini. Karena kami juga satu ditugaskan, diamanahkan oleh leluhur daripada Mbak Ayu ini, ataupun diberikan suatu amanah untuk menjaga wanita ini. Jadi saya akan memutus ini kalau kamu masih berkelanjutan mengganggu Mbak Ayu. Gimana? Tidak. Aku akan tetap berada di sini. Berarti kau tetap akan mengganggu Mbak Ayu di sini. Ya, Ya sudah, kalau seperti itu saya pun akan lebih keras ke kamu di sini untuk menandai kamu dengan suatu minyak al-barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah Akbar. mengapa badanku semakin panas? Iya, itu atas
pusaka minyak albarokah yang ada di tubuh kamu yang saya tandai. Maka dari itu, kamu mau pergi atau saya terpaksanya akan meleburkan kamu di sini. Aku akan pergi. Tetapi kau harus ingat, Apa itu? di sini masih banyak sosok-sosok. Saya meminta ke kamu, kalau masih banyak bangsa kalian yang mau mengganggu Mbak Ayu ini, panggil, suruh pergi dari sini semuanya. Apakah kamu bisa? Bisa, asalkan kau lepaskan suatu apa yang kau tempelkan. Saya akan lepaskan kamu, tapi ntar sebelum kau memanggil bala tentara kamu untuk pergi dari gubuk tempat tinggal Mbak Ayu. Gimana? Baik, Sudah, panggil semuanya, akan kubawa pasukan. bawa semuanya. Semuanya, bila perlu bangsa-bangsa lainnya di sini yang melingkup daripada tempat tinggal Mbak Ayu. Naiklah semua, wahai makhluk. Buat apa buat? Apa Di? Alhamdulillah, Pak. Gimana Di? Tadi saya berinterogasi ataupun berinteraksi dengan sosok tadi. Alhamdulillah, sosok tadi menurut untuk membawa bala tentaranya untuk pulang daripada tempat tinggal Mbak Ayu. Alhamdulillah kalau seperti itu, ikut senang mendengarnya. Iya. Ya, itu. Karena memang yang tadi kita rasakan dan kita lihat juga banyak sekali sosok yang berada di sini, teman-teman semuanya. Dan kalau kita tidak singkirkan, kasihan Mbak Ayunya, iya. itu. Mbak Ayu Sudah, ayo, tegang banget ya. Ini Mbak Ayu. Oh iya, di bawah itu Pak. Ini udah airnya ya Mbak Ayu. Airnya udah habis Mbak Ayu. Bayu nggak dingin, memang Bayu kondisinya seperti ini. Sudah terbiasa, tetapi terbiasanya nanti juga bakal berdampak juga ke badan dan kesehatan. Jadi kalau bisa lebih baik Mbak Ayu itu Ikut kami ya. mengikuti suatu apa yang kita katakan. Itu. Ya, seperti itu, Pak. Gak mau jauh dari makam neneknya, Wak. Iya sih memang dia. Tetapi juga dengan satu kondisi seperti ini, melihat daripada suatu tempat tinggalnya itu sangat memprihatinkan, Dik. Jikalau melihat kondisi seperti ini, gitu. Iya, ikut saya aja Mbak Ayu ya. Gimana Mbak Ayu? Mungkin kalau itu saya pikirkan lagi, Pak. Ya mudah-mudahan Ya mau udahlah, lah, kayak gitu. ini kan yang sudah kedua kalinya. Kalau memang Mbak Ayu bersikeras memang ingin tetap berada di sini, kita bisa berbuat apa? Akan tetapi mudah-mudahan nanti setelah Mbak Ayu berpikir lagi, mudah-mudahan Mbak Ayu dapat bisa berpikiran lebih panjang lagi. Dan juga apalagi Mbak Ayu ini kan masih gadis kan, itu kalau harus hidup di sini takutnya Mbak Ayu ada orang yang berniatan jahat kepada Mbak Ayu gitu. Jadi tujuan kita hanya seperti itu Mbak Ayu, tidak ada maksud apapun, hanya menolong Mbak Ayu agar Mbak Ayu itu lebih aman gitu. Tetapi kalau Mbak Ayu bersikeras seperti itu, kita bisa apa yang dia? Ya kita pun nggak memaksa gitu. Cuman di sini ya mohon dipertimbangkan lagi Mbak Ayu ya. Kayak gitu. Saya pertimbangan lagi. Ya Yes. sudah, kalau kayak gitu Pak, Ya sudah, ada rezeki nggak Pak? Coba Hah? dikasih aja. bentar Di, Rezeki ataupun itu ada tapi sedikit Di. nggak apa-apa lah. Buat Mbak Ayu, buat sarapan besok jadi Mbak Ayu kan
dengar ceritanya tadi kan kayak gitu. Mm-mm. Di apa namanya, di kadang diperintah sama orang untuk mencuci gitu ya. Mm. Nah dikasih upah kayak gitu. Ini ada rezeki itu dari beliau Ya memang tidak banyak Iya. Pak Ayu. buat Mbak Ayu ya. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pegang saja. Iya nggak apa-apa, pegang saja. Buat Mudah-mudahan beli sarapan besok. walaupun nilainya tidak besar, mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak Ayu dan juga bisa dapat menjadi sesuatu hal kebutuhan ya. Iya, ini kan airnya udah habis, besok beli sekalian kayak gitu. Dan juga insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki dari saudara-saudara kita, Iya. insya Allah Ya kayak kita gitu akan ya, bantu. saudara semuanya, sedulur semuanya di sini. Kalau sedulur mau membantu kami ataupun membantu Mbak Ayu di sini ya monggo silakan sisihkan suatu rezekinya buat Mbak Ayu dengan lewat apa rekening yang sudah tertera di situ ataupun via dana kayak gitu. Ntar kami salurkan ke Mbak Ayu kayak gitu. Monggo sedulur yang mau membantu menyisihkan rezekinya kepada Mbak Ayu silakan. Ya sudah, Ya sudah kalau seperti itu. nanti kita coba cari solusinya lagi nih ya. Mudah-mudahan ada suatu solusi yang baik buat Mbak Ayu dan juga mudah-mudahan Mbak Ayu dapat bisa berpikiran lebih panjang lagi. Iya. Ya, sudah Mbak Ayu, kita pamit dulu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Monggo Mbak Ayu. Assalamualaikum. Ayo Mbak Ayu. Tuh jangan lemah lembut banget nih, Iya. Mbak Ayu. Hati-hati ya Mbak Ayu ya. Jaga. Insya Allah sudah tidak ada yang mengganggu Mbak Ayu. Sudah kami pentengin semuanya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Hati-hati ya Mbak Ayu ya. Oh. Ada saja ya dia. Iya. Sudah, yang penting kita sudah bisa mau membujuk ya dia. Iya. Tetapi kalau Mbak Ayu bersikeras tetap nggak mau, nggak apa-apa. Tetapi nanti kita bisa jenguk dia Iya. setiap hari atau mungkin kalau ada pas lagi luang waktunya. Iya. Kita harus cepat-cepat apa? Kita harus sering lah ibaratnya Iya, datang dan ke sini. kita juga harus dapat bisa membantu suatu atap dan juga suatu dindingnya Itu juga. Itu pasti, kasihan. Pak. Itu pasti. Kalau dia masih apa namanya kekeh untuk tinggal di sini, kita tetap apa Akan merenov. merenovasi lebih nyaman lagi lah. Yang kayak dulu-dulu kita belajar yang seperti dulu. Iya, Itu. Andi. Tetapi ya ini juga buat pelajaran kita juga ya, dia bahwasanya kita bersyukur suatu hidup apa yang kita sudah Ada rasakan miliki. dan yang sudah ada, yang bahkan masih sekarang ini kita nikmati ya. Kita bersyukur banget teman-teman, karena di balik itu masih banyak orang-orang yang kekurangan. Andi. Kekurangan. Ya. Contohnya kayak Mbak Ayu. Iya, sudah tidak punya orang Yatim tua. piatu, hidup tidak mau membebankan orang lain dengan cara hidup sendiri. Gitu. Tetapi ya sudahlah, mungkin mudah-mudahan suatu tayangan ini ataupun video ini dapat bisa menjadi suatu pelajaran dan menjadi suatu renungan, dan ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Dan mungkin untuk malam ini hanya segini ya dia, dan juga untuk apa yang kita sampaikan hanya cukup di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita datang lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan suatu donasinya, monggo teman-teman silakan. Ya sudah, mungkin untuk malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.